Oke, teman-temanku semuanya, kita sekarang coba untuk mempraktekkan cara membuat tag head di dalam HTML. Nah, di sini aku udah membuat folder dengan nama HTML test. Teman-teman bisa membuat folder di file yang udah teman-teman bikin sebagai root dari project latihan kita nanti. Nah, di sini kita tinggal membuat sebuah file dengan nama index.html. Nah, penamaan index ini bisa terserah teman-teman ya. Di sini aku cuma menggunakan nama index untuk memudahkan kita dalam membuat file, lalu harus menggunakan extension atau akhiran .html, karena semua file HTML kita pasti punya akhiran .html. Nah, setelah sudah membuat file HTML di sini, VS Code bakal membawa kita pada file index.html. Kalau kita hover, di sini ada tulisannya nih, lokasi dari index.html aku, kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah kita bakal membuat docs tab, yang mana dia bakal menjadi definition tab dari dokumen kita untuk tahu ini tuh HTML versi berapa. Caranya adalah dengan membuat kurang dari, lalu secara otomatis Emmet bakal ngasih rekomendasi ke kita. Kira-kira tag HTML apa saja sih yang ada? Nah, di sini udah ada indikasi untuk HTML dokumen dengan nama doc tab. Kita tinggal enter aja. Nah, secara otomatis Emmet bakal menuliskan doc tab HTML. Jadi kita tidak perlu menghafalnya. Yang penting kita tahu penulisannya seperti apa dan tugasnya itu seperti apa. Selanjutnya adalah kita menuliskan file tag HTML kita. Nah, karena kita sudah menggunakan yang namanya automated tag close, dia secara otomatis menuliskan tag pembuka HTML, secara otomatis bakal membuat tag HTML kita ketutup. Nah, di dalam HTML, sebagai parent, kita membuat child dengan nama head. Nah, baru selanjutnya si head inilah kita menuliskan tag apa saja sih yang bakal kita gunakan. Seperti itu. Nah, yang pertama kali kita gunakan adalah kita bakal menuliskan tag terkait dengan metadata. Ini digunakan agar kita lebih mudah dalam membuat sebuah struktur HTML yang terstruktur rapi. Pertama adalah meta. Nah, di sini kita baru menuliskan atributnya apa. Misalkan nih kita tuliskan char sheet. Nah, saat kita mencoba menuliskan char sheet, si Emmet bakal ngasih rekomendasi atribut apa yang ada pada meta kita. Di sini udah ada nih tulisan char sheet dan penjelasannya. Ini bakal memudahkan kita. Seperti itu. Nah, di sini juga udah dikasih tahu bahwa kita di-encourage atau didukung untuk menggunakan UTF ke-8. Nah, kita tinggal enter aja, terus tulis aja UTF ke-8, seperti ini. Selanjutnya adalah kita menuliskan meta untuk description. Nah, dengan name description, seperti ini. Nah, dengan menggunakan meta description ini, kita bakal bisa bahwa name meta ini fungsinya untuk description. Nah, kontennya itu adalah contoh penggunaan tag HTML. Nah, seperti ini. Jadi, meta description ini untuk mendeskripsikan HTML kita itu isinya tentang apa. Seperti itu. Selanjutnya adalah meta mengenai viewport. Nah, meta sebagai viewport ini untuk fungsinya ngasih tahu bahwa ini tuh sesuai dengan responsif. Bisa digunakan untuk responsif. Lalu kita tulis aja atributnya apa, yaitu width sama dengan device width dan initial scale-nya sama dengan 1. Lalu kita tulis tutup lebih dari. Nah, seperti ini. Nah, ini fungsinya adalah untuk ngasih tahu bahwa meta viewport-nya itu digunakan untuk apa? Untuk responsif. Bahwa width-nya itu sama dengan device width. Kalau device width-nya 1000 pixel, ya nanti width kita bakal 1000 pixel. Dengan scale-nya adalah 1:1. Seperti itu. Nah, selain meta, kita juga perlu yang namanya title. Nah, di title ini adalah kita tulis, misalkan nih, contoh tag head sebagai title dari file HTML kita. Selanjutnya adalah tag terkait dengan link. Nah, ketika kita menuliskan tag link, si Emmet bakal ngasih tahu rekomendasi apa saja yang bisa kita lakukan. Contoh di sini kita bisa menggunakan link untuk CSS. Nah, secara otomatis
Emmet bakal membuat link untuk tag CSS, yang mana atributnya adalah rel untuk relationship dengan apa? Style sheet. Href-nya untuk URL-nya itu mau kemana? Yaitu ke style.css. Artinya di file ini harus ada file dengan nama style.css. Seperti itu. Selanjutnya adalah kita bakal menuliskan untuk favicon. Nah, ketika kita tuliskan link, bisa ke favicon ini. Atau kita bisa membuat sendiri. Dengan kita tuliskan link, rel-nya adalah icon, lalu href-nya adalah favicon.icon. Nah, ini sebagai extension atau identifikasi bahwa favicon ini punya extension namanya .icon. Kalau CSS.css, kalau HTML.html, seperti itu. Nah, setelah link udah selesai, kita buat yang untuk style sebagai internal CSS kita. Misal, kita pengen menuliskan bahwa H1 itu punya font size 20 pixel, seperti ini. Lalu kita pengen body. Nah, itu punya margin 20 pixel, seperti ini. Nah, penjelasan mengenai style akan kita jelasin pada video selanjutnya. Di sini saya cukup mencontohkan gimana kita menuliskan CSS pada tag style yang fungsinya untuk internal style. Sedangkan link di sini pada line nomor 8 itu adalah untuk external style, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita bisa menuliskan script untuk JavaScript kita. Nah, misalkan nih di sini kita menuliskan link untuk JavaScript. Halo JavaScript. Nah, seperti ini. Di sini. Selanjutnya adalah untuk menghadapi no script. Nah, jaga-jaga kalau misalkan JavaScript-nya dinonaktifkan, kita bisa menuliskan JavaScript is required, kayak gitu. Artinya JavaScript diperlukan pada website ini. Nah, ini adalah contoh penggunaan tag head sebagai tag di dalam HTML kita untuk metadata atau informasi yang diperlukan oleh browser untuk bisa rendering HTML kita. Ini istilahnya bisa dikatakan minimal dari tag-nya. Yang perlu ada adalah meta, title, link untuk CSS, link untuk favicon, dan di sini adalah untuk style sama JavaScript, yang mana style sama JavaScript bisa internal maupun eksternal. Seperti itu. Nah, satu lagi, kalau eksternal untuk script itu menggunakan script.src ini. Nah, di sini kita tuliskan app.js seperti ini. Nah, ini untuk yang script bagian eksternalnya. Jadi, scriptnya, tag-nya ini tuh bisa dipakai untuk internal dan juga eksternal. Sedangkan style CSS itu harus menggunakan tag style dan untuk eksternal harus menggunakan link. Seperti itu.